pelajaran yang terlambat orang pelajari di dalam hidupnya. Mungkin kita bisa evaluasi bersama. Siapkan secari kertas atau catatan, apakah kamu setuju atau tidak dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah hidup tidaklah lama. Coba kita ingat-ingat lagi masa kecil kita. Ingatan itu seperti baru kemarin. Tiba-tiba kita sudah sebesar ini. Dan pertanyaannya adalah, sudah sampai manakah hidup kita? Apakah yang sudah kita dapatkan? Taruh saja rata-rata umur orang Indonesia itu adalah 60 tahun. Jika rata-rata manusia itu tidur selama 8 jam sehari, maka waktu efektif dalam hidup kita hanyalah 40 tahun. Artinya kita tidur selama 20 tahun. 40 tahun hidup efektif kita itu, apakah benar-benar efektif semuanya? Seberapa banyak yang betul-betul produktif? Dalam sebuah riset, manusia menghabiskan 8 jam untuk melakukan istirahat di luar waktu tidurnya. Itu termasuk untuk menonton TV, membuka sosial media, dan lain-lain. Artinya waktu yang betul-betul produktif dalam sehari hanyalah 8 jam. Artinya waktu produktif kita seumur hidup hanyalah 20 tahun atau sepertiga dari umur kita. Itulah faktanya. Yang kedua adalah bahwa semua yang ada di dalam dunia ini hanyalah sementara. Hidup ini hanyalah sementara, termasuk segala hal yang ada di dalamnya. Kita harus sadari itu, sehingga kita tidak terlarut dalam hal-hal yang sementara itu. Hidup pasti ada sedihnya, tapi sadarilah bahwa kesedihan itu hanyalah sementara. Kelak pasti kita akan bahagia. Dan bahagia itu pun juga sementara. Sadarilah bahwa kelak kita akan mengalami kesedihan juga. Oleh karena itu, jangan berlebihan ketika kita sedang sedih, dan jangan berlebihan pula ketika kita sedang bahagia. Kesukaran juga sementara, kelak pasti akan ada kemudahan. Pertemanan juga sementara, kelak pasti akan ada perpisahan. Ujian juga sementara, kelak kita akan pasti mendapatkan hasil. Begitulah hidup, bahwa segala hal itu sementara, tidak ada yang abadi. Jadi jangan terlalu risau dengan kehidupan ini, karena roda terus berputar, dan tetaplah berpikir positif. Kemudian yang ketiga adalah keluarga jauh lebih berharga daripada teman. Berapa banyak teman akrab kita yang kita tinggalkan ketika kita duduk di SMP? Berapa banyak teman akrab di SMA yang berpisah dengan kita karena berkuliah di tempat yang berbeda? Atau berapa banyak teman-teman kita yang berpisah dengan kita? Tetapi ingat, sampai sekarang kita masih pulang di rumah yang sama, di keluarga yang sama. Ketika ada masalah, kita akan pulang. Dan kemana lagi kita akan pulang kalau bukan pulang ke rumah kita? Dan pasti ujung-ujungnya kita akan pulang kepada keluarga. Kadang memang ayah dan ibu kita kurang asik diajak bercerita. Kadang mungkin juga ayah dan ibu kita seperti tidak memahami masalah yang kita alami. Tapi yakinlah, merekalah orang yang paling menanggung hidup kita. Merekalah yang pada akhirnya akan sepenuhnya dengan tulus rela untuk berkorban untuk kita. Jadi jangan siakan ayah dan ibu kita selama mereka masih hidup di dunia ini. Sayangilah mereka, akrabilah mereka, dan berbaktilah kepada mereka. Kemudian yang keempat adalah bahwa pengorbanan yang kamu lakukan saat ini pasti akan berbuah manis di masa depan. Di setiap titik umur kita pasti ada sebuah penyesalan. Penyesalan kenapa dulu kita tidak menabung. Kenapa dulu kita tidak belajar dengan lebih giat? Kenapa dulu kita tidak pernah mendengarkan nasihat orang tua? Dan kemudian setelah waktu berlalu, kita beranjak dewasa, kita baru menyadari bahwa menabung itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kita baru menyadari bahwa belajar juga sesuatu yang sangat penting. Dan mengikuti nasihat orang tua juga sesuatu hal yang sangat penting. Nah, ubahlah mindset kita dari sekarang. Berkorbanlah hari ini untuk masa depan yang lebih cerah. Tidak ada kata terlambat. Yang kelima adalah mengorbankan kesehatan untuk mendapatkan uang tidaklah menguntungkan. Harta terbesar diri kita adalah diri kita sendiri, yaitu jasad kita. Syukuri bahwa kita masih sehat.
masih punya tubuh yang sempurna. Jangan pernah korbankan kesehatan kita hanya demi untuk uang lebih. Karena untuk apa mempunyai uang yang banyak kalau kemudian kita tidak bisa menikmatinya karena kita sakit-sakitan.